Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Budia Wacana dan teman-teman PPL semua yang sedang PPL di SMP Budia Wacana, para siswa dan Bapak Ibu orang tua siswa. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Abrianto Liante, mahasiswa PPL dari Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jadi sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam tidur kami dan kami menghirupkan udara segar di mana yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam awal pagi kami pada hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, tanda cinta kasih Tuhan ini adalah tema kita hari ini yang terdapat di dalam nas Markus 14 ayat 1 sampai 11. Nasnya yang pada hari ini yang akan kita bahas adalah yang ayat 6. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku." Kepadaku ini adalah kepadaku Yesus. Di sini kita bisa melihat bahwa tanda cinta kasih ini adalah di mana seorang perempuan dia meminyaki Yesus, meminyaki kaki Yesus dengan penuh ketulusan hatinya. Kita bisa melihat di dalam masyarakat kita mengenal ada banyak cara untuk menyatakan kasih kepada orang yang kita kasihi. Ini di dalam masyarakat. Bacaan hari ini kita bisa melihat juga dan kita bisa melihat gambaran mengenai cara yang dilakukan seorang perempuan ini. Perempuan ini mewujudkan kasihnya dengan membawa sebuah buli-buli berisi minyak narwastu yang murni, dan itu pun harga suatu hal yang mahal pada zaman itu. Di sini dia meminyaki Yesus. Baginya minyak narwastu itu adalah miliknya yang berharga yang ia mempersembahkan kepada Yesus sebelum kematiannya. Di sini adalah Yesus sebelum kematian Yesus. Dan setelah ini kan Yesus akan diserahkan oleh muridnya yang berkhianat kepada dia. Namun di sini kita lanjut. Namun perbuatan kasih itu bukan tanpa halangan dan kritik. Yudas yang tamak itu mengkritik tindakan perempuan itu. Yudas inilah yang menyerahkan Yesus dengan dalih memberikan kepada orang miskin. Namun jauh di dalam hatinya ada maksud hendak mengambil uang itu bagi dirinya. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 12 ayat 6. Yesus menolak saran Yudas itu karena saran itu membungkus ketamakan Yudas. Yesus menolak upaya memanipulasi atau memperalat kemiskinan sesama demi kepentingan dirinya sendiri. Karena di sini Yudas sangat mementingkan dirinya sendiri. Di sini ada dua hal yang penting yang kita bisa lihat, saudara-saudara, semuanya. Pertama adalah memberikan yang terbaik, baik kepada Tuhan maupun sebagai wujud kasih kita. Yang kedua adalah upaya manipulasi kemiskinan demi kepentingan diri. Kedua tindakan ini kita bisa lihat di dalam masyarakat kita, terutama dalam menghadapi krisis multidimensi ini. Ada bantuan yang diberikan sebagai wujud cinta kasih terhadap sesama, tetapi di pihak lain ada yang tertentu dan memanfaatkan kesempatan ini dan memperkaya diri dengan dalih melayani orang miskin. Di sini kita bisa melihat bahwa dengan cara Yudas dia memanipulasi hal tersebut dan bisa memperkayakan dirinya sendiri. Ini adalah hal yang tidak boleh kita ikuti. Jadi kita harus melihat hal yang positifnya. Tindakan yang disebut terakhir ini sudah tertentu Tuhan tolak. Tuhan menghendaki pelayanan orang yang tulus. Pertanyaan bagi kita, apakah kita mau melayani sesama kita dengan tulus ikhlas yang dilakukan oleh perempuan ini? Baik saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian, dan anak-anak yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana kita tidak boleh bertindak seperti Yudas. Di sini kita harus seperti perempuan ini, bagaimana dia mengorbankan suatu hal yang mahal, tapi bukan hanya hal yang mahal saja ya, dengan kasih tulus. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam melayani sesama dengan jujur dan tulus ikhlas merupakan wujud dari cinta kasih kita dengan perintah Tuhan.
kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Begitu juga kita harus mengasihi Tuhan kita dengan tulus. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, dan anak-anak saya kasih dalam nama Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang kita bisa dengar buat hari ini. Baik, kita akan berdoa dan mengakhiri renungan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat renungan firman Tuhan yang kami dengar. Sungguh indah, sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dan semua anak-anakku semangat untuk mengikuti pelajaran buat hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, semangat untuk memperhatikan lebih lagi dengan anak-anak semua dan mengayomi anak-anak bersama-sama dengan kita semua di tempat ini. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.